Oke, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada. Anda berada, jumpa lagi dengan saya dalam media ini. Kali ini kita akan membahas saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya yang mendapat tanggapan dari saudara-saudara terpisah kita dari komunitas gerejawi Protestan yang mengatakan bahwa pernyataan saya itu tidak benar. Oke. Lalu kali kedua pernyataannya adalah bahwa Protestantisme sebenarnya adalah bentuk baru dari Gnostisisme. Ya, banyak sekte-sekte Protestan itu mengklaim memiliki pengetahuan ilahi tentang kebenaran iman dan wahyu yang berbeda dari yang telah diterima oleh gereja sepanjang abad, selama berabad-abad, sebelum mereka tersadar akan wahyu pribadi, wahyu khusus kepada sekte-sekte khusus Protestan ini. Begitu kan maksud saya. Nah, sebagaimana yang saya tunjukkan dari tiga ulasan saya sebelumnya, tidak hanya Calvin tetapi berbagai sekte Protestan berdebat untuk kanon 66 kitab suci atas dasar gnostik yang eksplisit dan tidak dapat disangkal. Itu jelas. Mereka berdebat menggunakan dasar gnostik untuk mempertahankan kanon yang sudah dibuang oleh Martin Luther itu. 7 kitab suci yang sudah ditolak oleh Martin Luther, kemudian disisihkan ke dalam, disisihkan menjadi appendix, tapi kemudian dibuang oleh The English Bible Society beberapa tahun sesudah Luther meninggal dunia. Maka saudara-saudara terpisah Protestan menerima kanonnya 66 kitab suci, lalu mencoba jungkir balik untuk mempertahankan kanon yang sudah rusak itu, tetapi dasarnya gnostik dan sangat eksplisit gnostik. Maka bisa dikatakan bahwa Protestantisme itu dibangun atas dasar gnostisisme. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menunjukkan betapa sepenuhnya argumen Calvin itu gnostik dengan memeriksa Institutes of the Christian Religion-nya, di mana dia menggandakan klaimnya bahwa cara mengetahui kanon Alkitab yang benar adalah penerangan batin. Inner illumination dan kesaksian rahasia dari roh, spirit, testimoni dari spirit, secret testimony of the spirit. Selain itu dia juga menyangkal perlunya kesaksian orang lain, yaitu gereja, terhadap kanon kitab suci tertentu. Ya. Karena itu dia menulis dalam Book 1, Chapter 7, Article 5 of the Institute seperti ini. Let it therefore be held as fixed that those who are inwardly taught by the Holy Spirit acquires implicity in Scripture, that Scripture carrying its own evidence along with it, deigns not to submit to proofs and arguments, but owes the full conviction with which we ought to receive it to the testimony of the Spirit. Nah, ya, saya bahasa Inggris para ya, terjemahannya seperti ini. Terjemahan. Oleh karena itu, biarlah dianggap tetap bahwa mereka yang secara batiniah diajar oleh Roh Kudus menyetujui secara implisit dalam kitab suci bahwa kitab suci membawa buktinya sendiri bersamanya, berkenan untuk tidak tunduk pada bukti dan argumen, tetapi berutang keyakinan penuh yang dengannya kita harus menerimanya dengan kesaksian roh. Ya, muter-muter kan? Tidak ada argumen di situ. Pokoknya Roh Kudus yang bilang begitu. Intinya seperti itu. Mungkin bagian kedua, bagian keduanya seperti yang ditulis oleh Calvin, diterangi olehnya, roh maksudnya, kita tidak lagi percaya baik atas penilaian kita sendiri maupun penilaian orang lain bahwa tulisan suci berasal dari Allah, tetapi dengan cara yang lebih tinggi daripada penilaian manusia, merasa sangat yakin, seolah-olah kita melihat gambar ilahi yang tampak terkesan padanya, bahwa itu datang kepada kita melalui perantaraan manusia dari mulut Allah. Tidak hanya mengetahui kanon yang benar itu datang melalui penerangan batin dan dari kesaksian roh, tetapi iluminasi ini diajarkan dengan cara yang lebih unggul daripada penilaian manusia. Nah, perhatikan sekali lagi sulap tangan dari Calvin ini. Cara menyulapnya ya.
Calvin hanya melabeli penghakiman gereja terhadap kanon sebagai penghakiman manusia, tetapi penilaiannya sendiri ia beri label penerangan batin Roh Kudus. Aneh kan? Jadi kanon kitab suci yang ditetapkan oleh gereja itu disebutnya penghakiman manusia, tapi penilaiannya sendiri dia labeli sebagai penerangan Roh Kudus. Kan bagaimana? Konsisten. Jadi dia itu seolah-olah dia menjadi Roh Kudus. Namun dia tidak membuat argumen mengapa kita harus percaya bahwa penerangan batinnya berasal dari Allah. Sedangkan keputusan gereja, penghakiman dari gereja, judgment of the church, hanyalah penghakiman manusia. Jadi itu tidak ada argumen. Dia hanya mengklaim bahwa ada penerangan batin dalam diri saya untuk menetapkan kanon, tapi penetapan gereja itu bukan penetapan Roh Kudus. Iblis benar-benar ada dalam rinciannya, yang semuanya diasumsikan Calvin daripada diperdebatkan. Jadi diasumsikan saja. Calvin dengan demikian tidak hanya mengklaim bahwa pengetahuan tentang kanon datang dengan cara gnostik, tetapi telah mengunci individu di dalam egonya sendiri. Ego yang lebih unggul dari semua saksi dan otoritas eksternal. Kanon tidak lagi merupakan wahyu publik yang disampaikan oleh Allah melalui wakil-wakil yang berwewenang, berotoritas, yaitu otoritas apostolik, seperti yang selalu dipahami oleh iman Kristen. Sebaliknya, ini adalah penerangan batin. Kanon itu berdasar pada penerangan batin. Inner illumination, yang tidak memerlukan kesaksian dari orang lain. Tidak ada perwakilan yang berotoritas, dan tidak ada kesaksian publik tentang kebenarannya. Sangat bertentangan dengan banyak lainnya tentang perlunya otoritas gerejawi, yang hampir selalu merupakan otoritas pribadinya sendiri. Dan perannya dalam berbicara atas nama Kristus ketika menyangkut kanon kitab suci, Calvin berpendapat seperti seorang gnostik dan mempertahankan pendiriannya seperti seorang gnostik. Apa yang bisa membenarkan ini? Rupanya hanya kata-kata Calvin saja dan keyakinannya yang murni subjektif bahwa dia dan mereka yang setuju dengan dia dicerahkan oleh Tuhan. Ini klaim sekte-sekte kan biasa klaim seperti itu. Kebetulan, sementara Calvin mengklaim bahwa hanya umat pilihan yang menerima penerangan batin ini, banyak dari mereka yang setuju dengan dia tentang kanon. Ya, Protestan lainnya. Dengan keras tidak setuju dengan dia, ya, banyak yang setuju dengan dia tentang kanon itu, tetapi tidak setuju dengan dia mengenai doktrin-doktrin lain yang dia klaim diperlukan untuk keselamatan. Misalnya, Calvin percaya pada perpetual virginity of Mary, tapi tanya Protestan sekarang tidak ada yang percaya perpetual virginity. Atau mungkin ada, Protestan kan banyak jenisnya. Orang bertanya-tanya, mengapa Allah akan memberikan penerangan batin kepada umat pilihan untuk mengetahui dengan kepastian yang sempurna dan tak tertandingi kanon kitab suci, tetapi tidak dengan doktrin-doktrin aktual yang seharusnya diajarkan. Ya. Jadi kalau memang memberikan penerangan batin kepada Calvin sehingga tahu kanon kitab suci, kenapa Protestan yang lain tidak ikut doktrin-doktrinnya, misalnya tulip dan seterusnya, tapi ada yang tidak. Arminianisme tidak percaya tulip dan seterusnya. Calvin tidak pernah membahas inkoherensi terang-terangan seperti itu. Tidak pernah. Beberapa kalimat berikutnya dari bagian yang sama membuat penekanan gnostiknya semakin jelas. Ini dalam bahasa Inggris ya, coba kita terjemahkan. We use translation, automatic translation, what happened. Kita tidak meminta bukti atau probabilitas untuk meletakkan penilaian kita, tetapi kita menundukkan kecerdasan dan penilaian kita padanya sebagai terlalu transenden untuk kita perkirakan. Namun ini kita lakukan bukan dengan cara di mana beberapa orang biasa mengikat pada objek yang tidak dikenal, yang segera setelah diketahui tidak menyenangkan, tetapi karena kita memiliki keyakinan menyeluruh bahwa dalam memegangnya, kita memegang kebenaran yang tak terbantahkan. Tidak seperti orang-orang sengsara yang pikirannya diperbudak oleh tahyul, tapi karena kita merasakan energi ilahi hidup dan bernafas di dalamnya. Energi yang dengannya kita ditarik dan dijiwai untuk mematuhinya. Dengan sukarela memang, dan dengan sadar, tetapi lebih jelas dan efektif daripada yang dapat dilakukan oleh kehendak atau pengetahuan manusia.
Lanjutannya adalah, dan oleh karena itu Tuhan dengan sangat adil berseru melalui mulut Yesaya, kamu adalah saksiku, firman Tuhan, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu mengenal dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Yesaya bab 43 ayat 10. Nah, ini adalah pernyataan yang luar biasa dari seorang laki-laki yang mengaku sedang mereformasi gereja. Pertama, dia menyangkal sepenuhnya perlunya argumen, bukti atau probabilitas seperti yang dia katakan. Sebuah pernyataan aneh bagi seorang lelaki yang menulis risalah sepanjang ratusan halaman yang menjelaskan mengapa doktrin-doktrin khususnya harus dipercaya dan bukan doktrin gereja Katolik misalnya. Dia menegaskan bahwa kesimpulannya didasarkan pada kebenaran yang terlalu transenden untuk diperkirakan. Atas dasar apa dia mengklaim ini? Kita tidak tahu. Dia menyangkal telah berutang argumen kepada siapapun. Aneh kan? Tetapi dia kemudian melanjutkan untuk membuat satu hal. Kanon Kitab Suci 66 bukunya benar karena dia dan orang-orang dari persuasinya memiliki, orang-orang yang ikut persuasinya memiliki keyakinan yang menyeluruh bahwa itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Hanya yakin sih. Mereka yang tidak setuju dengan kelompok itu, Calvin dan kumpulannya, diperbudak oleh tahyul, katanya, klaimnya. Dia dan para pengikutnya di sisi lain tidak hanya yakin akan keyakinan mereka, tetapi merasakan energi ilahi yang hidup dan menginspirasi, bernafas di dalam kanon yang telah mereka identifikasi, 66 itu, 73 kurang 7. Daya tarik yang luar biasa terhadap apa yang hanya dapat digambarkan sebagai semacam sensasi fisik. Fakta bahwa begitu banyak orang Kristen selama berabad-abad telah memasukkan kitab-kitab lain ke dalam kanon Alkitab tampaknya tidak pernah masuk ke dalam pikiran Calvin. Orang-orang kudus besar ini tidak diragukan lagi juga mengklaim mengalami energi yang dengannya mereka ditarik dan dijiwai untuk mematuhinya, yaitu kitab suci. Memang dengan sukarela dan dengan sadar, tetapi lebih jelas dan efektif daripada yang dapat dilakukan oleh kehendak atau pengetahuan manusia. Namun, mereka sering percaya bahwa kanon Alkitab, mereka itu, kebanyakan percaya bahwa kanon Alkitab itu mencakup 77 kitab tambahan yang Calvin buang itu, yang Calvin kecualikan dari kanon itu. Jadi mana yang benar? Mereka yang memiliki keyakinan menyeluruh yang lebih kuat bahwa dalam memegangnya, kita memegang kebenaran yang tak terbantahkan, ini kutipan. Tetapi bahkan dengan standar ini, tidakkah keyakinan orang-orang kudus selama berabad-abad, 1500 tahun, terutama para martir, jauh lebih besar daripada Calvin saja, yang hanya satu orang yang memimpin sebuah sekte kecil, yang tidak mati sebagai martir? Mana yang harus dipercaya? Calvin kan? Luther? No. Dia mati dulu, bangkit pada hari ketiga baru kita percaya. Calvin menyimpulkan argumennya sebagai berikut. Ya. Pada dalam bahasa Inggris, kita terjemahkan lagi. Apa kesimpulan dari argumen Calvin? Maka, demikianlah keyakinan yang tidak meminta alasan seperti itu. Pengetahuan yang sesuai dengan alasan tertinggi, reason tertinggi, yaitu pengetahuan di mana pikiran beristirahat lebih kuat dan aman daripada alasan apapun. Demikianlah baiknya keyakinan yang hanya dapat dihasilkan oleh wahyu dari surga saja. Aku tidak mengatakan apa-apa selain yang dialami setiap orang percaya dalam dirinya sendiri, meskipun kata-kataku jauh dari kenyataan. Lalu dia menambahkan seperti ini. Tentu saja dengan tidak lupa mengutip kitab suci, kebiasaan orang-orang yang pemberontak, kebiasaan modus operandi dari bidat itu kan sola scriptura kan. Saya tidak memikirkan hal ini saat ini karena kita akan kembali ke hal itu lagi. Hanya marilah kita sekarang mengerti bahwa satu-satunya iman yang benar adalah iman yang dimeteraikan roh Allah di dalam hati kita. Tidak, pembaca yang sederhana dan mudah diajar akan menemukan alasan yang cukup dalam janji yang terkandung dalam Yesaya bahwa semua anak gereja yang telah direnovasi akan diajar oleh Tuhan. Yesaya bab 54 ayat 13. Hak istimewa tunggal yang diberikan Allah kepada umat pilihannya saja
yang ia pisahkan dari umat manusia lainnya. Karena apakah awal dari doktrin yang benar tetap mendorong kesigapan untuk mendengar firman Allah, dan Allah melalui mulut Musa dengan demikian menuntut untuk didengar. Bukanlah dia di surga, engkau harus berkata, siapakah yang akan naik bagi kami ke surga dan membawanya kepada kami, agar kami boleh mendengar dan melakukannya? Tetapi firman itu sangat dekat bagimu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ulangan bab 30 ayat 12 dan ayat 14. Ya, seperti biasa kan, carinya ke ayat. Ya. Lalu, apalagi? Pernyataan Calvin. Tuhan telah berkenan untuk menyimpan harta kecerdasan untuk anak-anaknya. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak ketidaktahuan dan kebodohan terlihat dalam keumuman umat manusia. Secara umum, saya memasukkan bahkan mereka yang dipilih secara khusus sampai mereka dicangkokkan ke dalam tubuh gereja. In generality, I include even those specially chosen until they are engrafted into the body of the church. Kira maksudnya apa ya? Pokoknya dia gnostik lah. Kemudian dia menjelaskan Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya itu sebagai berikut. Yesaya terlebih lagi sementara mengingatkan kita bahwa doktrin nubuatan akan terbukti luar biasa tidak hanya bagi orang asing, tetapi juga bagi orang-orang Yahudi yang ingin dianggap sebagai keluarga Allah, menggabungkan alasannya ketika ia bertanya, kepada siapakah lengan Tuhan telah dinyatakan? Yesaya bab 53 ayat 1. Jika suatu saat kemudian kita gelisah pada sejumlah kecil dari mereka yang percaya, marilah kita di sisi lain mengingatkan bahwa tidak ada yang memahami misteri Allah kecuali mereka yang kepadanya misteri itu diberikan. Nah, kuncinya di situ kan. Small number of believe. Small number of those who believe. Lalu ada none comprehend the mysteries of God save those to whom it is given. Kata kuncinya di situ. Atau sebelum itu, God having been pleased to reserve the treasure of intelligence for his children. Dan in the generality, I include even those specially chosen. Pilihan khusus ya, kata-kata itu. Sifat gnostik dari argumen Calvin sangat jelas, karena dia menerapkannya tidak hanya pada kanon kitab suci, tetapi juga pada iman Kristen itu sendiri. Ini memiliki kemiripan yang mengganggu dengan ideologi agama dan sekuler dari ideologi agama ya dan sekuler dari abad-abad berikutnya, abad-abad yang datang kemudian, yang menolak kebutuhan akan alasan, argumen, dan logika untuk mempertahankan posisi mereka. Ya, Calvin berbicara tentang pengetahuan di mana pikiran bersandar lebih teguh dan aman daripada alasan apapun. Nalar apapun. Sebuah klaim gnostik yang tidak dapat dilawan. Ini klaim ini benar-benar gnostik. Gnostik to the core, istilahnya. Calvin menggambarkan pengetahuan ini, setiap orang percaya mengalami dalam dirinya sendiri. Wow. Jadi sekarang, pengalaman adalah kriteria kebenaran dogmatis. Hanya saja tampaknya bagi Calvin bukan pengalaman generasi Kristen yang tak terhitung jumlahnya selama 1500 tahun sebelumnya yang bertentangan dengan Calvin sendiri. Jadi pengalaman pribadinya sendiri itu yang kebenaran. Dan siapa yang bisa bertentangan dengan apa yang dialami dalam dirinya sendiri? Tidak ada seorang pun. Kalau kamu mengalami apa di dalam diri kamu sendiri, siapa melawan? Ini ciri-ciri gnostik sekali ya. Makanya muncul sola scriptura. Dengan sola scriptura, siapa bisa melawan sola scriptura kamu? Siapa bisa melawan pelintiran scriptura kamu? Tidak ada. Kitab suci saya tidak bisa menolak salah tafsir. Makanya kamu bisa pelintir kitab suci untuk kepentingan apa. Demikian pula pernyataan ini. Roh Kudus mengiluminasi setiap orang di dalam dirinya sendiri. Nah, di dalam diri sendiri kau koreksi, dia mau tafsir apa, terserah dia kan, begitu. Makanya tidak heran kalau sekte-sektenya bertumbuh pesat, berkembang biak, sampai sekarang tetap berkembang biak. Tidak setuju dengan ini, mendapat iluminasi pribadi, buat lagi. Dapat iluminasi Roh Kudus, buat lagi sekte. Dapat iluminasi Roh Kudus, sekte muncul lagi. Dapat iluminasi Roh Kudus, sekte muncul lagi. Begitulah protes ad infinitum. Begitulah protestantisme sebenarnya. Basicnya adalah gnostik. Calvin berkata kepada siapa pengetahuan ini diberikan? Hak istimewa tunggal yang diberikan Allah ini hanya kepada umat pilihannya yang ia pisahkan dari umat manusia lainnya. Jadi dia mengklaim bahwa
penganut Calvinisme itu umat pilihan. Allah telah berkenan menyimpan harta intelijen untuk anak-anaknya. Jadi sekali lagi, setiap orang Kristen dan orang-orang kudus yang tak terhitung jumlahnya yang mengidentifikasi kanon yang berbeda dari Calvin, tampaknya tidak termasuk di antara orang-orang pilihan atau anak-anak Allah. Tidak termasuk di antara mereka yang dipilih secara khusus. Bahkan, sementara mereka yang tampaknya memenuhi syarat pada saat yang sama, bertentangan dengan Calvin dalam banyak doktrin lainnya. Begitu. Banyak Calvinis di Indonesia sekarang kayaknya tidak percaya perpetual virginity. Beberapa pendeta Calvin saya tahu pasti itu penganut Helvidianisme, bidat Helvidian. Haruskah Calvin atau orang-orang yang mengikutinya terganggu pada betapa sedikitnya yang pernah percaya sesuatu seperti yang dia usulkan? Tidak, katanya, karena tidak ada yang memahami misteri-misteri Allah kecuali mereka yang kepadanya misteri itu diberikan. Ya, sampai di sini kayaknya putar-putar ya argumennya. Banyak sekali itu Calvinis itu sebenarnya, para penganut Calvinis itu sebenarnya orang yang senang dengan intelektualitas ya, suka, tapi ternyata mereka terjebak dengan gnostisisme, mutar-mutar ala Calvin, begitu. Jadi dibangun di atas gnostisisme yang mutar-mutar ala Gasing itu, mereka bikin seolah-olah sistematis, logistis dan apa, tapi ternyata basicnya di situ. Jadi jangan tertipu untuk melihat bunga-bunga di atas. Periksa akarnya busuk sekali ternyata. Ya, ternyata dicangkokkan saja argumen-argumen yang melayang-layang di atas. Dasarnya ternyata gnostik. Makanya sekali lagi saya tegaskan seperti pernyataan pertama saya yang menuai banyak kontroversi, Protestantisme adalah neo-gnostisisme. Tidak mungkin membayangkan sesuatu yang lebih melingkar dan gnostik daripada yang ini. Calvin mengklaim bahwa Allah mengungkapkan kanon hanya dengan penerangan batin individu, dan kemudian ia mengunci ego individu itu dalam wadah tertutup sendiri yang tidak perlu menarik saksi, kesaksian, atau otoritas lain. Puas dalam pernyataan bahwa Allah berbicara langsung kepadanya. Tetapi kesaksian abadi dan otoritas gereja hanyalah penilaian manusia. Sampai sini sudah ketahuan akar busuk Calvinisme kan. Jadi yang putar-putar argumen di atas itu abaikan saja, itu sudah permainan menutup-nutupi. Akarnya sudah busuk sekali. Busuknya adalah gnostik yang sudah ditolak jauh sebelum Protestan itu ada sendiri. Sudah dianggap sebagai bidat gnostisisme. Apakah hal seperti ini ditemukan dalam sejarah Kristen? Dalam hal ini, apakah hal seperti ini ditemukan juga dalam Alkitab? Jawaban untuk kedua pertanyaan ini adalah tegas, no, nehi, nein. Sehubungan dengan kanon, Calvin telah menciptakan agamanya sendiri untuk menjamin bahwa ia sampai pada kesimpulannya sendiri, dan bahwa agama tidak kurang dari agama ini, agamanya, sektenya Calvin ini, yang bernama Calvinisme itu, yang kemudian, ya, Calvin sebenarnya yang secara tegas menyebut dirinya Protestan, Luther kan tidak, makanya orang sebut Lutheran. Calvin, ya, dia yang secara tegas menyebut diri Protestan. Bahwa agama tidak kurang dari kebangkitan agama bentukan dari Calvin ini, tidak kurang tidak lebih adalah kebangkitan bentuk baru gnostisisme di bawah penyamaran kekristenan. That's it. Sekali lagi, Calvin telah menciptakan agamanya sendiri untuk menjamin bahwa ia sampai pada kesimpulannya sendiri, dan bahwa agamanya itu tidak kurang dari kebangkitan bentuk baru gnostisisme di bawah samaran kekristenan. Ini argumennya, begitu. Bukan sekedar, nanti serang lagi, oh itu Katolik yang gnostik karena begini. Ini argumennya, kenapa Calvin itu menciptakan agama baru yang adalah bentuk baru dari gnostisisme. Yang terlambat nanti bisa dilihat di